Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita ganti topik lagi. Kita mau bicarakan satu topik yang masih terkait erat dengan obrolan kita beberapa hari yang lalu. Hari ini kita masuk ke dalam hipnoterapi yang terkait dengan dunia atau alam bawah sadar itu. Nah, sebelum masuk lebih dalam ke apa itu hipnoterapi, saya mau cerita dulu tentang beberapa pengalaman hidup yang terkait atau terhubung dengan hipnoterapi itu. Di suatu siang bolong, di suatu stasiun, pada waktu itu saya sedang menunggu kereta di satu stasiun kecil lupa persisnya tapi di Jakarta ya. Saya duduk sendiri, membawa barang cukup berat waktu itu. Lalu datang seorang pria parubaya. Dia duduk di samping saya. Dia mulai ngajak ngobrol. Dia awali obrolannya itu dengan mengatakan, siang-siang seperti ini panas ya mas ya. Asiknya minum-minum kopi nih. Kalau minum kopi rasanya lebih enteng, lebih ringan gitu. Aku diam aja. Dia terus cerita. Jadi intinya dia minta saya atau pelan-pelan membuat suasana itu menjadi lebih cair lah. Dia pengen terima dalam obrolannya itu. Tapi saya diam saja, saya senyum-senyum aja, dan pelan-pelan dari dalam sakunya dia keluarkan satu batu kecil, warnanya hijau, seperti batu giok gitu. Dia meminta saya melihat batu itu. Saya lihat dan saya merasa orang ini mau menyedot perhatian saya ke situ. Lalu saya pegang bahunya, saya bilang, maaf pak, saya nggak bisa digendam. Dia lalu pergi, ya, cepat-cepat pergi. Itu cerita pertama, bisa menggambarkan seperti apa alurnya kalau orang digendam. Biasanya ada suasana dibuat santai dulu. Setelah itu perhatian kita diseret ke suatu titik tertentu dan pelan-pelan kita diarahkan menurut maunya dia. Nah, gendam atau hipnosis tradisional itu bekerja kurang lebihnya seperti itu. Pengalaman pribadiku dengan hipnosis itu cukup unik. Saya nggak punya minat untuk belajar hipnosis, tapi saya membaca tentang hipnosis dari buku-buku psikologi. Tokoh-tokoh yang akrab atau mendalami dunia ketidaksadaran itu atau alam bawah sadar itu sebenarnya orang-orang yang akrab dengan hipnosis. Mereka pemakai hipnosis, pengguna hipnosis, tapi kemudian tidak menggunakannya karena suasana tertentu yang dirasa kurang mendukung, yang pertama. Dan yang kedua, mereka melihat itu membantu, hipnosis itu membantu, tapi jangkauannya tidak sedalam kalau orang dalam keadaan sadar meluapkan emosi-emosinya. Menurut mereka seperti itu. Itu ada benarnya, nanti kita lihat pelan-pelan. Tapi sebelum sampai ke materi yang lebih dalam, saya mau cerita lagi tentang kasus-kasus yang saya temui dalam hidup saya. Yang pertama, kenapa saya tertarik dengan hipnosis? Waktu itu saya membaca tentang hipnosis di buku-buku psikologi yang saya baca juga memberi informasi tentang hipnosis itu cukup detail, tapi saya nggak punya niat untuk menggunakannya sampai suatu saat ada seorang perwira baru saja dipindahkan dari satu kota ke kota di mana saya tinggal, dan kamar kos dia itu persis di samping saya. Sambil dia mencari rumah yang pas buat dia tinggal sementara di kos-kosan itu. Pada suatu saat dia pulang dengan wajah yang kelihatan pucat. Dia masuk kamar, memegang perutnya kesakitan. Saya lihat, kamu kenapa? Dia bilang, enggak, lagi pusing. Perutmu kenapa? Perut aku sakit banget. Terus dia cerita bahwa dia baru aja dimarahi oleh atasannya. Ya, ada peristiwa yang buat dia goyang banget lah. Dia berusaha tidur sambil memegang perutnya, tapi saya lihat itu bukan sakit yang murni dari perutnya, tapi lebih pada
reaksi badannya terhadap tekanan. Terus saya punya dorongan yang kuat untuk membantu dia. Saya pengen tolong dia. Lalu saya bilang, coba rilekskan badanmu sebentar di situ. Kamu rileks saja. Dia rileks. Lalu saya minta tidur dan dia tertidur. Dia tertidur seperti itu buat saya kaget, loh kok tertidur. Tapi setiap kali saya ngomong, dia betul-betul mengikuti omongan saya. Lalu saya bilang, bawa tanganmu ke bagian yang sakit itu, sedot rasa sakitnya. Setelah itu kamu buang rasa sakit itu, pergi meninggalkan badanmu. Dia lakukan seperti yang saya minta. Karena saya sendiri masih bingung, loh kok tertidur? Kok bisa kayak gitu? Dia terhipnosis. Di saat saya menghipnosis sendiri, kebingungan, lucu sekali itu rasanya. Akhirnya saya bilang, kamu sekarang bisa buka mata, kembali seperti semula. Dan dia kaget, saya pun kaget. Kagetnya itu karena dia bilang, loh kok sakitnya tiba-tiba hilang ya? Aku juga, loh kok kamu tidur tiba-tiba ya? Itu pengalaman yang membekas buat saya. Jadi niat saya menolong, tiba-tiba aja kok ada terbersit pikiran untuk meminta dia tidur. Mungkin karena bacaan saya ya tentang dunia alam bawah sadar di waktu itu. Itu kasus pertama yang membekas betul, karena dari situlah saya yakin ada dunia di balik badan kita yang mempengaruhi betul badan kita. Kasus kedua, juga teman kos saya, dia seorang arsitek, waktu itu proyeknya banyak, dan ada satu klien yang menurut dia penting. Sayangnya, bisnis dia terancam waktu itu, karena flash disk yang berisi data tentang blueprint bangunan kliennya itu hilang. Dia lalu ke paranormal. Paranormalnya bilang, itu ada di satu benda yang menyerupai mangkuk. Coba deh kamu cari itu, ada di situ. Dia cari ke sana kemari, aku nggak punya benda seperti mangkuk di kamar. Dia kebingungan. Dia ke paranormal lagi, paranormal yang lain ya. Dia ke paranormal yang lain, lalu paranormal itu bilang, ada itu yang tahu itu seseorang, dan dia pegang itu, orangnya kurus-kurus ya. Kalau dia cerita ke saya, orangnya kurus yang ngambil ini, apa teman kantor aku ya? Tapi aku lihat badan aku juga kurus. Waduh, kalau kayak gini aku bisa dicurigai juga nih, aku bilang. Jadi aku bilang, coba duduk di sini sebentar deh. Itu ada di memorimu, mungkin kamu ingat, tapi sekarang agak sulit mengingat. Udah, kamu duduk santai. Kalau kamu udah siap, rilekskan badanmu dan tidur. Dia tidur. Aku panggil namanya, dia diam aja dengan posisi tertidur seperti itu. Lalu aku bilang, oke, kapan terakhir kamu lihat flash disk itu? 14 hari lalu. Oke, aku putar mundur ingatanmu ya. Hari apa itu? Dia sebut harinya. Jam berapa terakhir kamu memegang flash disk itu? Jam 10 pagi. Yang terakhir kamu ketemu siapa? Ada wanita. Ya, pakaian berwarna kuning, kurang lebihnya begitu. Kamu memberi flash disk itu? Enggak. Apa yang kamu lakukan? Saya berjalan cepat karena saya ada janji waktu itu, saya masuk ke kamar. Apa yang kemudian terjadi? Saya ganti baju saya. Bajunya kamu letakkan di mana? Karena itu baju yang baru saya pakai. Lalu saya masukkan lagi ke lemari. Terakhir kali kamu pegang flash disk itu di mana? Yang menjelang pergi itu. Kamu letakkan di mana? Di dalam saku baju. Oke, jelas sekarang. Buka matamu. Dia buka matanya. Lalu saya bilang, coba deh kamu masuk kamar, buka lemarimu, cari baju ini, mungkin ada di sakunya. Dia masuk ke kamar, keluar dengan teriakan luar biasa, senang sekali, terima kasih, terima kasih. Setelah itu, dia terdiam sambil matanya melihat saya. Jangan-jangan orang ini yang ambil, mungkin gitu ya. Itu kasus kedua lucu ya. Yang ketiga, wanita yang putus cinta. Ini juga agak aneh ya. Dia putus cinta, terus ya sudah banyak janji-janji manis lah dengan pacarnya, mau hidup bareng dan sebagainya dan sebagainya. Tapi diputusin. Lalu saya naik lift, ketemu dengan dia,
Dan dia dalam perjalanan mau naik ke lantai yang paling atas untuk membuang dirinya. Dia kepikiran pengen bunuh diri, tapi papasan di jalan. Dia lihat saya terus bilang, "Pak, boleh nggak ngomong sebentar?" "Boleh." Ngobrol, dia cerita masalahnya. Udah, saya bilang duduk di situ dulu, berbaring serileksmu, bla 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 bla. Terus dia tertidur. Terus aku bilang, "Kamu sepertinya sedang membawa emosi berat banget. Ini momen yang bagus, kamu teriak sekencang-kencangnya, nangis sesuka-sukamu, lepasin semua, ngomong apa aja oke, sepuasmu, semaumu." Lalu dia nangis, goyang-goyang, tendang sana, tendang sini, teriak semuanya, keluarin semuanya, sampai tangisannya berkurang. Saya bangunin. Dia merasa ringan. Terus pulang, bisa tidur nyenyak. Beberapa hari kemudian datang lagi, udah bisa tidur sih Pak, tapi masih ada emosi yang ganggu. Ya udah, kita ulang lagi kasusnya. Nangis lagi, teriak lagi. Itu akhirnya dia merasa lebih plong. Kasus keempat, teman dekat saya, dia perokok berat. Tapi saya benar-benar peduli sama dia sampai saya kepikiran untuk membuat dia berhenti merokok. Saya bilang, "Kamu kepikiran nggak berhenti merokok?" Dia bilang, "Enggak, kita coba ya, ada satu teknik nih, kalau kamu dengerin aku, nanti kamu bisa berhenti merokok kok. Kita coba aja." Aku coba, kamu duduk aja santai sebentar, ya. Aku pegang badanmu di bahumu, setelah itu kamu coba merokok lagi. Udah, aku rilekskan dia, aku beri sugesti sesuatu. Aku pegang bahunya, setelah itu aku lepasin peganganku, aku minta dia kembali seperti semula, aku minta merokok, dia mual, mau muntah, dan dia itu perokok berat. Selesai satu, langsung disambung dengan yang lain. Setelah itu kami berpisah malam itu, dia pulang, berusaha merokok sepanjang malam, nggak bisa. Pagi hari bangun berusaha merokok lagi, nggak bisa. Ketemu saya, dia ngamuk-ngamuk banget, marah-marah, nggak mau ngomong sama saya. Saya nanya, "Kamu nggak kepikiran pengen berhenti merokok?" "Enggak," kata dia. Akhirnya aku bilang, "Ya udah, coba kamu duduk santai lagi." "Bisa kok, itu sebentar aja kalau kamu pengen merokok lagi." Aku lakukan prosedur serupa, dan akhirnya dia mencoba merokok dan nikmat lagi tuh rokoknya. Nah, dari pengalaman terakhir ini saya belajar hal penting sekali. Jangan pernah berpikir mengubah orang yang gak mau berubah. Buang-buang waktu, kita menyakiti orang itu sendiri, dan dia juga tersakiti. Perubahan yang terbaik itu adalah perubahan dari diri sendiri. Itu yang paling penting. Nah, itu pengalaman-pengalaman lucu dalam hidup saya bertemu dengan orang-orang yang saya beri perlakuan hipnosis, gitu ya. Baik, saya masuk lebih dalam. Sebenarnya psikologi itu menawarkan banyak sekali terapi. Jumlahnya kalau mau dikumpulkan bisa ratusan. Artinya apa? Banyak sekali alternatif yang disediakan psikologi, di mana hipnoterapi itu salah satunya saja. Dan hari ini kita fokus di situ, karena itu terkait dengan alam bawah sadar yang sudah kita lihat. Nah, istilah hipnosis itu istilah yang umum. Ketika dia masuk ke dunia profesional, ke akademisi, praktisi yang bekerja secara profesional, dia berubah nama menjadi beberapa istilah yang khas ya. Misalnya, kalau dokter memakai hipnosis itu namanya medical hipnosis atau hipnosis medis. Kalau psikolog memakai itu namanya clinical hypnosis atau hipnosis klinis. Kalau praktisi memakai itu untuk tujuan mengungkap informasi tentang peristiwa kriminal, nah itu disebut forensic hypnosis atau hipnosis forensik. Kalau hipnosis itu dipakai untuk tujuan riset atau penelitian,
Misalnya aku pengen tahu apakah hipnosis bisa meningkatkan kepercayaan diri, maka hipnosis di sini tujuannya untuk penelitian dan diberi nama experimental hypnosis atau hipnosis eksperimental. Nah, ada istilah hipnoterapi. Istilah ini menampung baik hipnosis medis atau medical hypnosis yang dipakai di kedokteran itu, atau clinical hypnosis, hipnosis klinis yang akrab dengan orang-orang psikologi. Nah, istilah ini yang kemudian banyak dikenal di Indonesia. Penggunanya atau praktisinya itu kebanyakan awam malah ya, ketimbang orang-orang dari psikologi. Nah, gak masalah menurut saya awam menggunakan hipnosis itu. Tapi yang saya harapkan bahwa penggunaan hipnosis itu, karena ini nyangkut ke alam bawah sadar yang luas itu, ya, hati-hati betul menggunakannya. Salah pakai bisa mengganggu orang lain dan mengganggu diri kita sendiri. Itu penting sekali untuk dimengerti. Karena itulah saya kepikiran membawa topik hipnoterapi ini ya. Anda bisa browsing sendiri di internet, banyak sekali pelatihan-pelatihan hipnoterapi. Saya nggak tahu apakah itu dijalankan dengan pemahaman tentang alam bawah sadar yang sungguh-sungguh atau tidak, itu persoalan lain. Tapi di Indonesia cukup menjamur nih hipnoterapi ini. Dan anehnya lagi, hipnoterapi itu dianggap sebagai profesi pada saat yang bersamaan hipnosis digunakan untuk hiburan oleh orang-orang yang mengaku mendalami hipnoterapi ini. Kalau hipnoterapi ya hipnoterapi, jangan dicampur dengan hipnosis hiburan. Hipnoterapi itu terapi yang dijalankan dengan bantuan hipnosis. Kalau hipnosis hiburan itu untuk guyon-guyon saja, untuk bermain-main saja. Itu bisa diatur lah, bisa disetting kalau mau seperti itu. Tapi jangan dicampur aduk. Nah, karena itu mungkin orang-orang psikologi di Indonesia agak sedikit was-was dengan hipnoterapi ini. Was-wasnya seperti apa? Karena ada sedikit ketidakjelasan antara hipnoterapi dan hipnosis untuk guyonan seperti itu. Hipnoterapi ya, hipnoterapi. Gitu ya. Jadi di sini saya menggunakan istilah hipnoterapi itu untuk baik hipnosis medis maupun hipnosis klinis. Gitu ya, saya ulang, hipnosis bisa macam-macam namanya ketika masuk ke dunia profesional. Dia bisa disebut hipnosis medis di kedokteran, hipnosis forensik untuk pengumpulan informasi bagi pengungkapan kasus kriminal, hipnosis eksperimental untuk penelitian, dan hipnosis klinis yang digunakan oleh orang-orang psikologi. Awam pun semestinya boleh saja belajar kok, aku nggak merasa itu harus dimiliki oleh orang-orang psikologi dan kedokteran. Awam pun boleh, tapi syaratnya tolong pahami dulu dunia bawah sadar itu. Kalau paham saya mau ajar kok, itu nggak masalah. Dengan paham dunia bawah sadar, kita betul-betul berhati-hati menggunakannya. Kalau pahamnya dikit-dikit, nah ini yang bahaya ya. Sekarang saya masuk ke istilah hipnosis. Kalau kita lihat sejarah, itu istilah yang keliru. Orang yang pertama kali menggunakan istilah ini namanya James Braid. Dia orang Inggris. Waktu itu dia berpikir bahwa orang yang mengalami sugesti itu tertidur. Tapi kemudian dia sadar bahwa bukan tertidur yang terjadi. Karena dalam bahasa Yunani ada istilah hipnos. Hipnos itu adalah dewa tidur di Yunani. Konon kalau kita tertidur tuh pikiran, perasaan, emosi kita itu diajak jalan-jalan oleh si dewa hipnos ini keliling. Sehingga kita kadang-kadang bermimpi. Jadi kalau kita bermimpi itu karena kita diajak jalan-jalan oleh dewa hipnos. Nanti dibalikin lagi ke badan, seperti itu. Nah, dia berpikir waktu itu, ini tidur nih. Lalu dia kemudian merevisi. Bukan tidur yang terjadi. Ini hanya karena dia memusatkan perhatiannya pada objek tertentu
dan juga pada kata-kata orang yang memberinya sugesti. Jadi yang terjadi bukan tidur, tidak diajak jalan-jalan oleh dewa hipnos, tapi karena fokusnya terarah pada objek dan sugesti dari orang yang memberinya sugesti. Dia lalu mengganti istilah hipnosis dengan monoideaisme. Monoidea, artinya pikirannya jadi mono, jadi tunggal, terarah betul ke kata-kata, terarah betul ke objek tertentu, kayak fokus gitu ya. Nah, karena dia terfokus, dia terarah pada objek tunggal. Inilah yang terjadi dalam hipnosis menurut James Braid. Karena itu dia merevisi istilah hipnosis keliru, yang benar monoidea. Tapi istilah hipnosis sudah terlanjur beredar dan sudah populer sekali dan dipakai sampai sekarang. Gitu ya. Nah, kalau aku adakan pelatihan misalnya, atau aku ajarin pelatihan monoidea, pasti nggak ada pesertanya ya. Pelatihan apa itu? Padahal itu yang benar. Istilah hipnosis ini sudah nggak bisa direvisi lagi, sudah terlanjur beredar. Ada beberapa istilah lain yang seperti itu, misalnya malaria. Malaria itu kalau dicari asal katanya dari bahasa Italia ya, malaria, aria, artinya udara yang buruk. Jadi penyakit yang disebabkan oleh udara yang buruk namanya malaria. Baru kemudian diketahui bahwa bukan udara buruk penyebabnya, tapi semacam parasit yang dibawa oleh nyamuk Anopheles itu. Tapi istilah malaria sudah terlanjur menyebar. Dan yang terakhir ini, istilah mindfulness yang kita lihat kemarin, itu juga istilah keliru, tapi sudah terlanjur menyebar. Bukan mindfulness yang benar ya. Yang benar itu ingat untuk awas, remember to be aware. Sehingga beberapa pakar yang paham tentang sejarah yang disebut mindfulness itu bilang itu istilah yang gak pas. Yang benar itu awareness. Awareness itu kalau bisa sih menggantikan mindfulness, tapi kita nggak bisa berbuat banyak. Istilah itu sudah populer, sudah banyak dipakai. Nah, itulah yang terjadi pada hipnosis dulu, lalu juga pada malaria, lalu sekarang terjadi pada mindfulness. Nah, merevisi itu nggak gampang karena sudah digunakan oleh jutaan bahkan miliaran orang. Sekarang, materi hari ini terhubung erat dengan alam bawah sadar. Saya ulangi, alam bawah sadar dan ketidaksadaran. Mari kita lihat sebentar tentang alam ini, meskipun sudah kita bicarakan ketika kita ketemu di acara temu jiwa sebelumnya. Nah, saya kebetulan ketemu gambar cantik ini, pas banget nih untuk menjelaskan. Jadi, sadar kita itu hanya bagian terkecil dari dunia kejiwaan kita. Di bawahnya sadar, ada bawah sadar. Di bawahnya lagi bawah sadar, ada tidak sadar. Nah, dunia inilah yang banyak dipelajari dalam hipnosis. Dunia inilah yang terhubung dengan hipnosis. Jadi ada sadar, ada bawah sadar, ada tidak sadar. Ada 3 dunia ini, diingat dulu. Sadar itu bagian terkecil, di bawahnya ada yang lebih luas sedikit namanya bawah sadar, di bawahnya ada lagi yang paling luas namanya tidak sadar. Kita sudah lihat itu ya, tapi nggak ada salahnya kita refresh lagi. Ada baiknya seperti itu, kita refresh lagi. Nah, untuk berjalan dari sadar menuju bawah sadar dan menuju tidak sadar, kita butuh alat bantu. Nah, siapapun yang belajar hipnosis tahu betul alat bantu itu namanya induksi. Induksi itu membantu kita untuk masuk ke alam bawah sadar. Begitu kita masuk ke alam bawah sadar, kita akan mengalami trance, yaitu kondisi di mana kita fokus dan menerima sugesti dari orang lain dalam keadaan rileks. Gitu ya.
Kalau kita lihat proses hipnosis tadi dari sadar menuju bawah sadar, itu juga bisa dijelaskan secara ilmiah. Bersyukur betul di tahun 70-an ada alat yang bisa mendeteksi gelombang otak kita yang dikenal dengan nama elektroencephalograph atau EEG. Nah, dalam kondisi sadar seperti ini, di mana kita berinteraksi sambil mikir seperti ini, gelombang otak kita itu dalam keadaan beta. Artinya cepat sekali itu, ya. 13-30 siklus dalam 1 detik. Kalau kita sedikit rileks, gelombang otak kita itu akan pelan-pelan berkurang kecepatannya. Hanya 8-12 siklus per detik. Kalau kita lebih tenang lagi, kita masuk ke gelombang theta. Itu lebih lambat lagi tuh gelombang otak kita. 4-7 siklus saja per detik. Nah, orang-orang yang dihipnosis itu berada dalam gelombang otak alfa dan theta itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau dengan ilmuwan atau akademisi lebih cocok kita ngobrol seperti ini ya, bahwa orang dalam keadaan hipnosis mengalami gelombang otak yang melambat, berpindah dari gelombang beta menuju gelombang alfa dan theta. Mereka lebih enak mendengar itu, ya. Tapi kepada awam saya senang mengatakan bahwa orang yang dihipnosis melakukan perjalanan dari alam sadar menuju bawah sadar dengan menggunakan induksi, ya sama saja. Nah, sekarang kita lihat ada apa di alam bawah sadar dan tidak sadar itu. Disitulah tersimpan semua memori-memori kehidupan kita. Memori-memori yang gampang dipanggil dengan cepat, gampang dimunculkan dengan cepat, seperti kata-kata yang saya pakai ini, atau mengingat nama orang, mengingat merek tertentu, dengan cepat saya panggil, karena itu hanya masuk di wilayah bawah sadar saya. Di wilayah bawah sadar ini tersimpan juga emosi-emosi negatif, pikiran-pikiran negatif, atau perasaan-perasaan negatif yang masih saya sadari. Penyimpanan rasa kesal, rasa sebel, rasa jengkel yang masih saya sadari ini itu disebut supresi. Tapi ada beberapa peristiwa dalam hidup kita yang benar-benar kita tolak. Kita nggak mau itu terjadi dalam hidup kita, tapi kok terjadi. Penolakan pada peristiwa itu, pengingkaran pada peristiwa itu, keinginan untuk membuang peristiwa itu seolah-olah tidak terjadi dalam hidupku, itu disebut represi. Dengan kata lain, represi itu menimbulkan banyak persoalan psikologis. Karena kita mau membuang sesuatu yang menyakitkan, tapi dia tidak terbuang. Dia hanya tersimpan di wilayah yang namanya tidak sadar. Nah, orang-orang yang tahu dunia ini sebenarnya cocok sekali untuk belajar hipnosis. Karena lewat hipnosis kita mau mengangkat peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu dan membuang energinya, membuang kekuatan yang tersimpan dalam peristiwa-peristiwa yang sudah menjadi memori itu. Gitu ya. Jadi saya mengalami peristiwa, saya kesel, tapi saya sadar saya kesel, saya menyimpan peristiwa itu, namanya supresi. Saya mengalami peristiwa, saya tidak terima peristiwa itu disebut represi. Orang-orang yang saya temui dalam pengalaman saya, banyak yang mengalami represi itu. Dan untuk meledakkan memori-memori yang menyakitkan itu, hipnosis sangat bagus memang, ya. Tapi harus paham dulu dunia itu, paham betul dunia ketidaksadaran. Nah, kalau sudah diledakkan seperti ini, ya, barangnya masih ada, memorinya masih ada, tapi daya mengganggunya atau kemampuannya untuk mengganggu itu hilang.
Itulah gunanya kita dihipnosis. Kita ledakkan energi yang merusak dalam memori hidup kita, sehingga memorinya tetap ada, energi merusaknya lepas dan pergi. Nah, seperti apa proses hipnosis itu? Simple kok, ya, seperti ini. Pertama, ketika saya ketemu seseorang, saya tampilkan diri saya di depan dia, dan biarkan dia melihat saya apakah dia mau percaya pada saya atau tidak. Karena untuk menjalankan hipnosis, kepercayaan itu penting. Nah, dalam dunia profesional, tahap paling awal yang sangat menentukan berjalannya terapi adalah kepercayaan itu. Orang Prancis menyebutnya le rapport. Kata Prancis ini kemudian menjadi bahasa Inggris dan dibaca rapport. Sama saja. Bahasa Indonesianya itu kepercayaan. Nah, ini harus ada di awal dulu. Karena itu saya harus terbuka. Nanti Anda akan menjalani hipnosis, prosesnya seperti ini. Silakan dipertimbangkan apakah nyaman dengan prosedur seperti itu. Kalau dia bilang baik, oke, nggak masalah buat saya. Nah, kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Saya akan mencari tahu lebih dalam perasaan-perasaannya yang mengganggu dia. Ada peristiwa hidup apa, terus macam-macam cerita kehidupan yang saya butuhkan untuk saya ketahui, saya kumpulkan di awal. Jadi nggak ujuk-ujuk, ya, langsung dihipnosis, enggak. Saya akan kumpulkan banyak informasi dulu, baru sesudah saya merasakan informasinya cukup, saya akan melanjutkan itu dengan induksi. Apa induksi itu? Sudah kita lihat tadi. Saya pelan-pelan mengantar dia ke bawah sadarnya. Caranya seperti apa? Saya rilekskan badannya, saya rilekskan pikirannya, dan membuat dia fokus tapi rileks pada suara saya atau pada apapun yang saya katakan. Dengan kata lain, ya, kata-kata yang saya pilih penting sekali untuk membuat dia rileks. Gitu, pelan-pelan dia masuk ke keadaan rileks betul, tapi fokus pada suara saya. Nah, ini bagian yang terpenting sekarang. Ketika dia sudah rileks dan fokus, dia masuk ke dalam yang disebut trance. Trance ini kalau dilihat mirip dengan tidur, tapi bukan tidur biasa. Tidur yang terjadi karena dia fokus dan rileks memperhatikan suara saya. Seperti itu ya. Nah, dalam keadaan trans inilah kita bisa menjalankan terapi. Nah, proses dari dia sadar menjadi trans itu proses gampang. Saya bisa mengajari itu Bapak Ibu, teman-teman semua, cepat kok itu prosesnya, ya. Saya bekali 1 hari, 2 hari cukup. Tapi tidur itu nggak begitu penting dalam hipnosis. Nggak penting. Yang penting itu setelah tidur mau diapakan. Itulah bagian terpentingnya hipnosis. Kalau Anda punya pemahaman yang cukup tentang ketidaksadaran, baik-baik saja tuh kita bisa memberikan sugesti yang powerful. Kita bisa mengorek informasi yang benar-benar trauma yang dia bawa dalam hidupnya. Saya ulangi, saking pentingnya poin ini. Membawa seseorang ke dalam tidur atau trans itu gampang. Bagian tersulitnya adalah setelah trans mau diapakan. Kalau pengetahuannya dikit ya asal-asalan tuh mesti sugestinya. Asal-asalan. Dan itu bisa merusak kondisi bawah sadar seseorang. Karena itu, saya selalu mensyaratkan siapapun yang ingin belajar hipnosis, tolong serius dulu pelajari bawah sadar dan ketidaksadaran. Kalau serius dengan dunia itu, mari saya ajari dengan senang hati. Tapi kalau taunya dikit-dikit dan menggunakan hipnosis itu rawan. Saya pernah dikirim oleh fakultas mengikuti satu pelatihan hipnosis. Saya sudah bisa menghipnosis, saya paham hipnosis itu, tapi fakultas bilang ikut aja deh kamu sambil lihat-lihat seperti apa di dunia sana orang melatih hipnosis. Saya ikut pelatihan itu.
ya, sebagai peserta. Nah, sampai suatu saat si pelatihnya ini mempraktekkan satu jenis hipnosis yang namanya regresi usia, di mana seseorang dibawa ke usia masa lalunya. Tiba-tiba satu peserta itu kayak kesetanan, ya. Dia diminta kembali bangun, sadar, gak bisa bangun, gak bisa sadar. Teriak-teriak dengan kondisi yang tidak terkontrol seperti itu. Akhirnya dia ditarik paksa, dibawa ke satu kamar hotel, dimasukkan ke situ dalam keadaan masih teriak-teriak. Lalu mulailah kebiasaan buruknya keluar nih orang-orang Indonesia nih. Dia bilang, kayaknya di hotel sini ada penunggunya deh. Itu karena nggak paham dunia bawah sadar, jadinya nyala-nyalain setan. Ya setannya ngamuk-ngamuk toh. Pantesan setan itu tambah menjadi-jadi. Udah hidupnya kayak gitu, disalah-salahin lagi. Itu karena nggak paham saja. Kalau paham dia ngamuk-ngamuk, mau guling-guling, kamu tenang-tenang saja, nggak ada yang perlu ditakuti. Karena monster-monster masa lalunya lagi keluar saja, biarin. Lalu saya bilang, orangnya di mana? Di kamar atas. Saya boleh ketemu dia? Terus dia bilang, ini loh, hati-hati, gini. Ya, tahu. Aku bisa dibiarkan berdua dulu di sini. Aku masuk ke dalam, dia masih teriak-teriak gitu. Terus aku duduk di samping tempat tidur. Dia tutup seluruh badannya dengan selimut. Lalu dia bilang, pergi. Aku diam aja. Pergi. Gitu. Aku diam aja. Terus aku cerita sesuatu. Kamu sekarang di tempat tidur. Tempat tidurmu ini terbuat dari kayu dan bentuknya bagus banget. Dulunya dia ini pohon di hutan, digergaji kesakitan, bla 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 bla, aku cerita. Terus aku pergi meninggalkan dia dalam keadaan masih menutupi badannya dengan selimut. Aku pamit ya. Oke, aku keluar, aku kembali ke ruang pelatihan. Setengah jam kemudian orang itu nyusul, wajahnya segar, baru aja mandi. Dia datang ke saya, terima kasih. Ceritamu itu loh buat hatiku tenang. Dan tiba-tiba aja aku kembali sadar. Oh ya, sama-sama. Itu ceritanya ya. Gitulah, saya mau ulang lagi. Membuat seseorang tertidur itu gampang. Tapi setelah tidur mau diapakan, itu bagian terpentingnya ya. Harus tahu betul itu. Kalau enggak nanti asal-asalan. Karena itu memang pengetahuan itu harus dimiliki sebelum melakukan sesuatu. Nah, aku pribadi nggak begitu cocok dengan terapi yang dijalankan pada orang yang dalam keadaan tidak sadar. Aku akan berusaha membuat dia sadar, membuat dia menyadari sendiri apa yang mengganggu dia dari dalam. Itu proyek utama saya ketika ketemu klien. Itu daya menyembuhkannya luar biasa, Bapak Ibu teman-teman. Kalau orang sadar sendiri apa yang mengganggunya dari dalam dan dia keluarkan sendiri. Karena itu saya merancang hipnosis yang berbeda dari biasanya. Nah, hipnosis yang saya rancang itu dia tertidur tapi sadar, dia sadar tapi tertidur. Sehingga ketika saya bangunkan, saya minta dia membuka mata, dia tahu apa yang terjadi selama dia dalam keadaan rileks. Nah, ini butuh teknik khusus ya. Dan semua orang yang saya hipnosis itu biasanya tahu kok bahwa selama dia tertidur tadi, dia mengalami ini, dia tahu. Karena memang tujuan saya seperti itu. Saya pengen dia menyadari sesuatu yang tidak dia sadari dan kesembuhan yang sesungguhnya itu terjadi di situ. Pertanyaan berikutnya, hipnosis itu bahaya apa enggak sih? Nah, saya munculkan satu riset di sini. Is hypnosis really dangerous? Apakah hipnosis itu benar-benar berbahaya? Temuannya jelas, tidak berbahaya. Dia jelas-jelas mengatakan di situ, tidak ada bahaya yang signifikan atau bahaya khusus yang terkait dengan hipnosis. Dia sudah mengumpulkan 3.000 pasien dan gak ada bahayanya. Kalimat terakhir tuh perhatikan sekarang.
Bahaya sesungguhnya adalah sesuatu yang berbarengan dengan proses terapi itu. Misalnya sugesti yang diberikan asal-asalan. Jadi yang rawan di sini adalah terapisnya kok. Hipnosisnya sendiri proses alami itu, ya. Kita sendiri sering terhipnosis kok. Pernah nggak naik motor dan melewati tujuan yang kita tuju? Kadang-kadang tuh ada yang naik motor, nyadarnya setelah kelewatan, berarti dia terhipnosis, ya, oleh pikirannya sendiri dalam kondisi nyetir. Orang-orang yang mancing itu juga, ya, melemparkan kailnya, bisa duduk kayak matung gitu selama beberapa menit, pikirannya ke sana kemari. Dia juga sedang dihipnosis oleh pikirannya sendiri. Jadi hipnosisnya sendiri dalam penelitian ini dikatakan nggak ada bahayanya. Yang bahaya itu justru yang menemani hipnosis ini. Jadi nggak bahaya. Kalau tahu tuh semuanya nggak ada yang bahaya kok, nggak ada yang bahaya. Sekarang kita ini orang Timur yang sering diajarkan meditasi. Di barat sana meditasi mulai dikenal lewat yang namanya mindfulness. Sekarang kita bisa bertanya, meditasi yang sedang populer itu sama nggak sih dengan hipnosis? Enggak, beda banget. Tapi seringkali diobrolkan di bawah topik yang sama. Saya perkenalkan dulu dengan istilah OSC dan NOSC ini. OSC itu singkatan dari Ordinary State of Consciousness, kesadaran biasanya. Seperti kondisi saya saat ini, kondisi Bapak Ibu teman-teman saat ini yang sedang membuka mata lihat ke monitor, itu dalam keadaan Ordinary State of Consciousness, kesadaran seperti biasanya. Tapi ada kesadaran di luar biasanya, disebut non-ordinary state of consciousness atau disingkat NOSC itu. Istilah lain dari NOSC itu adalah altered state of consciousness, ASC atau ASC, kesadaran yang berubah. Nah, dalam psikologi modern saat ini, hipnosis dan meditasi dimasukkan dalam kategori NOSC atau kesadaran di luar biasanya, atau ASC, kesadaran tapi kesadarannya berubah. Banyak sekali peristiwa yang bisa dimasukkan dalam NOSC atau ASC ini. Misalnya orang yang mengalami halusinasi tapi dia baik-baik saja. Orang yang lagi nyimeng atau mengkonsumsi obat-obat terlarang itu di Indonesia, dia bisa mengalami semacam penglihatan-penglihatan aneh, itu juga ASC. Orang yang lagi melamun, tiba-tiba dalam lamunannya muncul imajinasi-imajinasi yang aneh, juga ASC. Seperti itu ya. Jadi hipnosis meditasi itu kalau di barat sana disebut ASC atau NOSC, sama-sama dikategorikan kesadaran yang berbeda dari kesadaran biasanya. Semoga paham sampai di situ. Semestinya berbeda kok. Perbedaannya saya tunjukkan di sini. Tujuannya pertama, hipnosis tujuannya ada, tergantung pada masalah yang dikeluhkan oleh klien kita. Masalahnya misalnya tadi mau berhenti merokok. Oke, tujuan kita membantu klien atau seseorang berhenti merokok. Di meditasi itu nggak ada tujuannya. Kita hanya membiarkan saja pikiran, perasaan, emosi kita ngalir, biarin ngalir. Datang, alirkan, datang, alirkan, datang, alirkan. Gitu ya. Perubahan perilaku di hipnosis iya. Karena dia datang untuk mengubah perilaku tertentu kan. Perilaku merokok menjadi perilaku tidak merokok. Nah, kita bantu dia berubah. Di meditasi, perubahan itu bukan tujuan kita. Kalau toh kita berubah, itu bonus dari latihan meditasi.
Kita nggak ada tujuan berubah, hanya diam, membiarkan pikiran, perasaan, emosi ngalir. Kita nggak melawan pikiran, perasaan, emosi itu, bahwa kemudian kita terlihat sebagai pribadi yang berubah. Itu bukan tujuan kita, itu terjadi secara alami saja. Nah, dalam hipnosis penentunya adalah terapisnya atau hipnoterapisnya. Dalam meditasi penentunya ya diri kita sendiri. Metodenya sekarang, dalam hipnosis kita buat seseorang rileks, memperhatikan nafasnya sebentar. Sampai di situ masih sama ya dengan yang ada di meditasi, rileks, memperhatikan nafas. Tapi kemudian dalam hipnosis yang menjadi kekhususannya adalah orang menerima sugesti dari terapis. Dalam meditasi nggak ada sugesti-sugestian. Yang ada adalah menerima apa saja terjadi. Memori buruk keluar, saya terima, saya biarkan lewat, tanpa ada sugesti. Manfaatnya apa? Dalam hipnosis manfaatnya, satu, meringankan beban psikologis yang terjadi. Yang kedua, tadi ada perubahan perilaku. Contoh yang saya berikan selalu ya, perubahan dari perilaku merokok menjadi tidak merokok misalnya. Itu pun kalau dia mau. Karena mulai sekarang saya nggak mau menerapi orang yang nggak mau. Kasihan dia, saya juga kasihan, membuang-buang waktuku saja, malah nyakitin orang. Dalam meditasi manfaatnya, orang secara pribadi mengenal stresor dalam dirinya sendiri. Sumber masalahnya sendiri pelan-pelan dia kenali sendiri. Nah, ada satu jenis hipnosis yang agak dekat dengan meditasi. Namanya hipnosis diri atau self-hypnosis. Nah, ini saya sarankan lakukan. Nanti saya ajarin sedikit caranya ya. Nah, dalam hipnosis diri ini kita memberi afirmasi pada diri kita sendiri berulang kali sampai nancap betul di alam bawah sadar kita. Afirmasi apa saja. Yang penting diucapkan dengan kemantapan, fokus betul ketika mengucapkannya. Nah, ini yang terjadi dalam hipnosis. Orang membawa masalah itu dibuang energinya, sehingga dia merasa lebih ringan. Seperti itu ya. Orang datang dengan masalah itu biasanya terhubung dengan memori-memori kehidupannya. Di dalam memori itu banyak muatan gak enak. Nah, muatan gak enaknya yang kita letusin. Dan kita harus mengira-ngira, oh ini toh yang mengganggu dia, kita letusin. Oh ini toh yang mengganggu dia, kita letusin. Kita menentukan itu. Dalam meditasi nggak seperti itu. Kita biarkan saja semuanya datang, pergi, meletus, datang, pergi, meletus, datang, pergi, meletus. Yang penting tenang. Ya. Yang penting tenang. Jadi ini bisa digabungkan sedikit kalau kita mau. Untuk orang-orang yang aku lihat belum bisa diajak tenang, biasanya aku beri perlakuan hipnoterapi. Tapi kalau orangnya bisa diajak tenang, bisa berani menerima aliran memori-memori dalam dirinya sendiri, aku akan menyarankan dia meditasi. Saya lihat orangnya ya. Jadi saya nggak keras dalam menggunakan hipnosis dan meditasi, tergantung kasusnya. Ada beberapa kasus di mana saya memang terdorong untuk melakukan hipnosis, tapi ada beberapa kasus saya nggak mendorong hipnosis itu. Saran pribadi saya, kesembuhan pada level terdalam terjadi bila kita sendiri menyadari yang tidak kita sadari. Saya ulangi, kesembuhan pada level terdalam benar-benar sembuh sampai ke akarnya bisa terjadi kalau kita sendiri menyadari yang tidak kita sadari. Nah, jalan yang kita tempuh dan aku sarankan yang terbaik adalah meditasi. Tapi kalau sulit konsen, sulit tenang, ya sudah, di hipnoterapi dulu, ujung-ujungnya aku akan minta meditasi kalau bisa. Gitu, semoga paham. Dan seperti yang saya janjikan tadi,
Kalau pengen belajar tentang hipnosis diri atau self-hipnosis, itu bagus, saya sarankan, karena itu agak dekat dengan meditasi. Yang penting, rilekskan badan. Kalau badan sudah rileks, itu berarti gelombang otak kita melambat. Dia masuk ke gelombang otak alfa. Dalam keadaan gelombang otak alfa ini, ulangi kalimat singkat dan positif. Ulangi kalimat singkat dan positif berkali-kali, berkali-kali. Kalau nggak rileks ya nggak begitu powerful ya, karena dia hanya menjadi kata-kata biasa. Tapi kalau kita rileks, tenang, lalu menanamkan kalimat positif singkat ke dalam bawah sadar kita, dia akan tersimpan di situ sebagai kekuatan yang bisa mengubah hidup kita. Saya ulangi, kalimatnya singkat, positif. Saya misalnya panik saat ujian, saya panik saat presentasi. Saya diam, relax, saya buat kalimat, saya presentasi dengan tenang. Atau saya tenang saat presentasi. Saya tenang saat presentasi. Terserah selera kalimatnya seperti apa, yang penting tadi positif kalimatnya dan singkat. Bagaimana kalau saya mengatakan saya tidak gelisah saat presentasi? Maksudnya bagus, tapi kalimatnya negatif, itu gak begitu bagus buat bawah sadar. Saya tidak gelisah saat presentasi, itu nggak efektif dalam dunia hipnosis ya. Sekali lagi, tenang, rileks, kirim kalimat pendek saja, positif, sesuai dengan kebutuhan kita, tanamkan berkali-kali. Momen paling bagus seperti itu biasanya menjelang tidur, karena secara alami gelombang otak kita akan pelan-pelan berubah dari beta menuju alfa. Nah, lakukan itu sebelum tidur, itu juga efektif. Saya kira itu pembekalan buat hari ini, dan semoga informasi tentang hipnosis cukup jelas. Setelah ini kita masih ada sesi tanya jawab. Silahkan mengajukan pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan. Bagaimana cara membangkitkan apa yang tidak pernah kita sadari dan bisa disadari? Bisakah dengan meditasi? Dari Nuka tadi ya, penanyanya, bisa saja, kenapa enggak ya? Meditasi itu cara sederhana, paling gampang. Kita duduk diam, membiarkan semuanya terjadi secara alami saja. Pikiran datang, lewat, kita diam, meletus sendiri kok itu. Tapi kita tahu pikiran yang datang itu. Perasaan datang, lewat, kita diam, dan kita tahu perasaan itu. Boleh diberi nama kalau kita mau. Misalnya, rasa tertentu muncul, namanya kesal. Kita diam, tenang. Sudah sifat alami perasaan itu akan menjauhi orang yang nggak meresponsnya. Tapi kalau kita respons, pikiran, perasaan, emosi itu menjadi-jadi. Karena itu, dengan berlatih meditasi terus-menerus, kita sebenarnya membiasakan diri saja untuk diam, tahu pikiran, perasaan, emosi yang datang. Kalau mau dikasih nama silahkan, dendam, kesel, kecewa, silahkan. Tapi nggak perlu meresponsnya, karena begitu kita respons, dia menjadi-jadi. Itu teknik paling bagus dari leluhur kita untuk mengenali yang kita tidak sadari menjadi disadari. Itu dari Nuka ya. Terima kasih pertanyaannya, mudah-mudahan jelas. Lalu ada dari Yohana ya. Yohana, bila kita masih banyak merepresikan peristiwa masa lalu, mungkinkah kita mampu membantu proses hipnosis dengan baik? Sangat mungkin, sangat mungkin. Beberapa hari yang lalu saya berbicara tentang istilah
wounded healer. Bahwa orang-orang psikologi itu bukan orang yang nggak sakit, itu orang yang sakit, cuma dia punya niat membantu orang lain dalam keadaan sakit. Itu niat luar biasa mulianya itu. Mulia sekali itu. Dalam keadaan sakit, dia pelihara niat untuk membantu orang lain. Dalam keadaan itulah kita merasakan magicnya menjadi seorang terapis. Nggak masalah. Saya sendiri merasa dulu hidup saya terluka kok. Tapi berbarengan dengan ketemu klien saya malah pelan-pelan melihat kehidupan bersama dengan klien saya. Klien saya terbantu pulih. Aku pun melihat kehidupan dengan bantuan dia dan aku terbantu pulih. Dari Afi, terima kasih banyak Pak Hans atas ilmunya. Saya ingin bertanya, apakah perasaan yang tak tuntas berkaitan dengan represi ataupun supresi? Apakah setiap perasaan harus dituntaskan? Tidak ada yang perlu dituntaskan. Kita mengalami suatu peristiwa secara alami, peristiwa itu terekam, dan berbarengan dengan perekaman itu dia menjadi memori, dan memori apapun itu selalu tersimpan sebagai memori yang punya perasaan, punya emosi di dalamnya, punya pikiran di dalamnya. Hari ini pun saya ketemu dengan Afi misalnya. Jadi memori tentang Afi ini sekaligus membawa pikiran tentang Afi, perasaan tentang Afi, emosi tentang Afi. Itu normal kok. Nah, istilah perasaan yang gak tuntas di sini mungkin ketika pertemuan saya dengan Afi itu menyisakan sesuatu yang membuat saya tersakiti. Seperti itu mungkin yang dimaksud Afi. Dia gak perlu dituntaskan, dibiarkan saja dia melepaskan energi negatifnya. Jadi istilah menuntaskan di sini mungkin diganti dengan meletuskan energi negatifnya kalau memori itu menyimpan energi negatif. Yohana, dampak terburuk bila seseorang terapis tidak kompeten dan melakukan hipnosis seperti kasus yang Bapak share tadi, dan bila Bapak tidak membantu menyelesaikan proses relaksasi saat monster di masa lalunya muncul semua, sedangkan terapisnya tidak mampu menanganinya, lalu kemungkinan terburuknya apa yang dapat terjadi pada klien tersebut? Nantinya dia tetap bisa kembali sadar, tapi emosinya itu menggantung. Jadi ada monster keluar, ya, dia keluar, sudah siap keluar, tapi kita nggak bisa handle. Nah, dia akan muter-muter buat pusing sebentar, ya. Nanti pelan-pelan tenggelam lagi. Itu yang terjadi. Dalam kasus-kasus ekstrim, ya itu bisa berlangsung beberapa jam atau bahkan beberapa hari, karena itu kan emosi tanggung, ya. Emosi tanggung. Tapi itu bisa memperburuk keadaan karena emosi yang tadinya tidur di dalam terangkat ke atas lalu minta diselesaikan, justru dibiarkan nanggung seperti itu, dia seperti kehilangan arah untuk sementara. Karena itu segera di-refer aja. Dalam dunia psikologi itu ketika kita nggak bisa handle sesuatu, kita harus rendah hati mengarahkannya pada orang lain yang lebih paham. Itu. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat tim Ella yang sudah membantu semuanya. Terima kasih.